Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sekar Pertiwi. Saya merupakan mahasiswi semester 4 Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan suatu materi ekonomi, yaitu pasar persaingan monopolistik. Kalian yang penasaran apa sih pasar monopolistik itu, atau kalian yang ingin memperdalam lagi mengenai pasar monopolistik, kalian bisa simak video ini sampai habis. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu pasar persaingan monopolistik? Nah, untuk yang belum tahu, aku kasih tahu ya. Jadi, pasar monopolistik itu merupakan salah satu jenis struktur pasar yang memiliki semua unsur, yaitu kegiatan produksi, distribusi, ataupun unsur konsumen. Pasar monopolistik ini umumnya terjadi di semua pasar, baik tradisional maupun modern. Nah, di sini contohnya yaitu seperti swalayan dan perusahaan produk makanan cepat saji. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, adanya banyak penjual. 2. Produksi barang berbeda-beda. 3. Kekuasaan mempengaruhi harga. 4. Pemasukan mudah diperoleh. Dan yang terakhir, promosi penjualan sangat aktif. Oke, kita bahas yang pertama ya, yaitu adanya banyak penjual. Nah, perusahaan dalam pasar monopolistik ini memiliki ukuran yang cenderung sama besar. Kondisi ini akan melahirkan produksi suatu perusahaan yang cenderung sedikit bila dibandingkan dengan seluruh produksi yang ada di dalam pasar. Maka dari itu, jika di dalam pasar sudah terdapat beberapa puluhan perusahaan yang eksis, maka persaingan monopolistik sangat mungkin akan terjadi. Ciri yang kedua yaitu produksi barang lebih bersifat berbeda-beda. Ciri ini adalah sifat yang paling penting dalam membedakan antara pasar persaingan monopolistik dan juga pasar persaingan sempurna. Dalam persaingan sempurna, produksi dari berbagai perusahaan akan sama. Tentunya hal ini berbeda dengan pasar persaingan monopolistik yang memproduksi barangnya bersifat variatif dan secara fisik akan lebih mudah dibedakan di antara produksi suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Ciri yang ketiga yaitu perusahaan memiliki sifat kekuasaan dalam mempengaruhi harga. Pasar persaingan monopolistik bisa mempengaruhi harga walaupun relatif lebih kecil dibandingkan hasil persaingan sempurna yang tidak memiliki kekuasaan ataupun pengaruh harga kekuasaan dan mempengaruhi harga. Hal ini terjadi karena adanya produksi barang yang sangat berbeda-beda. Maka para pembeli pun akan cenderung lebih memilih barang dari perusahaan tersebut. Ciri yang keempat yaitu pemasukan industri relatif lebih mudah diperoleh. Nah, beberapa faktor yang bisa menyebabkan pemasukan industri cenderung lebih mudah diperoleh adalah yang pertama, adanya modal yang dibutuhkan relatif besar walaupun dibandingkan dengan membangun perusahaan pasar persaingan sempurna. Yang kedua, karena perusahaan harus menghasilkan barang yang lebih menarik dari yang sudah ada di dalam pasar dan juga mempromosikan barang tersebut untuk memperoleh langganan. Ciri yang kelima yaitu persaingan promosi penjualan yang sangat aktif. Harga bukanlah faktor penentu dari besarnya pasar dan dari perusahaan-perusahaan yang ada di dalam pasar persaingan monopolistik. Suatu perusahaan akan sangat mungkin menjual barang yang relatif lebih mahal harganya, namun dia tidak bisa menarik banyak pelanggan. Sebaliknya, suatu perusahaan lain yang menjual barang dengan harga yang murah akan bisa menarik lebih banyak pelanggan. Nah, contohnya seperti kedua perusahaan besar ini, yaitu KFC dan McD. Kedua-duanya melakukan pemberian potongan harga untuk konsumen agar lebih menarik minat konsumen. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Kelebihan pasar monopolistik yang pertama yaitu produsen dapat memperoleh keuntungan lebih besar. 2. Memacu inovasi dan kreativitas produsen. Dan yang terakhir, pembeli tidak mudah berpindah produk. Nah, kekurangannya yaitu 1. Memiliki tingkat persaingan yang tinggi. 2. Produsen yang tidak memiliki modal atau pengalaman yang cukup akan cepat tersingkir. 3. Dibutuhkan modal yang besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena permainan pasar memiliki skala ekonomi yang tinggi. Selanjutnya, keuntungan dalam pasar persaingan monopolistik. Yang pertama,
pertama, memaksimalkan keuntungan jangka pendek dan memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Yang pertama yaitu memaksimalkan keuntungan dalam jangka pendek. Permintaan yang akan dihadapi perusahaan di dalam pasar persaingan monopolistik adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Keuntungan maksimal akan bisa diperoleh bila perusahaan terus berproduksi sampai pada tingkat tercapainya, yaitu MC sama dengan MR, di mana MR adalah marginal revenue atau pendapatan marginal dan MC yaitu marginal cost atau biaya marginal. Perusahaan juga dalam hal ini akan mendapatkan laba di atas normal dalam jangka waktu yang pendek. Yang kedua yaitu memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Keuntungan yang melebihi batas normal akan menyebabkan perkembangan perusahaan di pasar, sehingga setiap perusahaan yang ada di pasar akan menghadapi suatu permintaan yang semakin berkurang pada berbagai tingkatan harga, sehingga keuntungan pun akan semakin menurun ke tingkat normal. Contoh pasar persaingan monopolistik di Indonesia adalah penjualan sepeda motor Honda dan Yamaha. Sepeda motor keluaran Honda selalu dikatakan lebih irit daripada sepeda motor lainnya. Sedangkan motor keluaran Yamaha diklaim lebih memiliki tenaga yang lebih unggul daripada sepeda motor lainnya. Hal tersebut adalah salah satu contoh pada pasar persaingan monopolistik. Kedua brand ini sama-sama produsen sepeda motor, namun keduanya memiliki karakteristik produk yang sangat berbeda. Honda cenderung lebih unggul dalam hal bahan bakar karena iritnya bahan bakar yang digunakan oleh mereka. Sedangkan Yamaha akan lebih unggul dalam hal akselerasi. Selanjutnya tinggal bergantung pada pilihan konsumen. Oke, selanjutnya ada tugas latihan nih teman-teman. Teman-teman harus meresum dan juga membuat mind mapping mengenai materi pasar persaingan monopolistik. Jangan lupa deadline-nya yaitu tanggal 11 Agustus tahun 2021. Pengumpulannya melalui Google Classroom ya. Baik teman-teman, tidak terasa ya kita sudah berada di ujung video. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugas latihannya ya. Dan jangan lupa deadline-nya diingatkan ya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya share ke teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel aku ya.